Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadanul Hidayatullah, NIM 102190159. Akan sedikit menjelaskan tentang materi kaidah fikih, bab kaidah-kaidah fikih khusus pernikahan sampai dengan perceraian, dengan isi yakni mulai dari pengertian dari pernikahan dan perceraian, syarat dan rukun nikah dan perceraian, sebab-sebab putusnya pernikahan, dan kaidah-kaidah cabang terkait dengan pernikahan dan perceraian. Mulai dari pengertian nikah secara bahasa yakni diambil dari kata nikah yang berarti akad, mengumpulkan atau bersetubuh. Sedangkan secara istilah syar'i adalah akad yang mencakup beberapa rukun dan syarat. Sebagaimana ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi. Untuk ayat yakni Quran surat An-Nisa ayat 3 dengan potongan ayat fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Dari dasar hukum ini adalah perintah untuk atau anjuran untuk menikah boleh 2, 3 atau 4. Setelah itu selanjutnya adalah perceraian. Perceraian secara bahasa artinya memutuskan atau memutus suatu akad. Sedangkan secara istilah dalam fikih ada kata at-tolak. Tolak di situ berarti yakni bercerai atau tidak bercampur. Talak yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian, atau secara bahasanya talak berarti melepaskan ikatan. Secara syar'i talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak atau semacamnya. Dasar hukum dari talak adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi at-talaku marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsanin, yang artinya talak yang dapat dirujuk 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf dan menceraikan dengan cara yang baik. Setelahnya ada syarat dan rukun pernikahan. Syarat dan rukun pernikahan. Untuk rukun di sini jumhur ulama menyebutkan ada 5. Sedangkan untuk syarat-syaratnya itu mengikuti dari setiap rukunnya. Yang pertama, adanya calon mempelai laki-laki dengan syarat-syarat. Yang pertama beragama Islam, yang kedua harus juga laki-laki, yang ketiga jelas identitasnya, yang keempat adanya persetujuan dari kedua belah pihak bahwa akan menikah, yang kelima tidak adanya penghalang pernikahan seperti semisal adanya ikatan hubungan darah dan lain sebagainya. Yang kedua, calon mempelai wanita dengan syarat-syaratnya beragama Islam, perempuan jelas identitasnya, adanya persetujuan menikah, dan tidak ada penghalang pernikahan. Selanjutnya ada wali dalam pernikahan, wali dari calon pengantin wanita. Nah, wali yang diutamakan dari kerabat-kerabat laki-laki, dari kerabat laki-laki jalur ayah ke atas, mulai dari ayah, kakek, kakeknya kakek, dan seterusnya. Setelah itu menuju ke paman, setelah itu ke saudara kandung dan seayah, kemudian dari paman, kemudian dari saudara laki-laki kandung kakek. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk wali adalah telah dewasa dan berakal sehat, laki-laki, muslim merdeka, dan tidak dalam keadaan mendapat pengampuan, adil, dan serta tidak sedang ihram untuk haji maupun umroh. Setelahnya ada 2 orang saksi. Jumhur ulama untuk jumhur ulama mengatakan
bahwa adanya saksi merupakan rukun, sedangkan merupakan syarat. Mohon maaf. Adanya saksi, 2 orang saksi menurut jumhur ulama adalah sebagai rukun. Sedangkan menurut Hanafi, saksi merupakan suatu syarat. Yang setelahnya ada akad nikah. Adanya ijab dan qabul. Nah, setelah itu ada sebab putusnya pernikahan. Putusnya pernikahan di situ ada beberapa hal, mulai dari tolak, fasakh, terus ada khulu, ada juga nusus, ada sikok. Yang pertama mulai dari tolak. Tolak itu hak dari laki-laki, dan tolak itu dapat jatuh 3 kali. Yang setelahnya ada khulu. Khulu itu adalah pengajuan tolak dari perempuan. Maksudnya adalah perempuan meminta kepada laki-laki untuk menceraikannya dengan upah atau dengan imbalan. Yang terpenting dari khulu yakni adalah imbalan atau upah untuk laki-laki mentolak istri. Selanjutnya ada nusus. Nusus adalah suatu kejadian di mana perempuan itu dianggap durhaka atau tidak patuh terhadap laki-laki. Setelahnya ada sikok. Sikok bisa dikatakan juga sebagai perseteruan atau sengketa dari seorang suami dan istri, yang mana ketika nanti tidak ada penyelesaiannya, maka didatangkan 2 hakim untuk meleraikan masalah. Ada juga fasakh yang termasuk dalam kategori putusnya pernikahan. Fasakh itu adalah rusaknya pernikahan karena suatu sebab yang bukan dari dasar tolak atau hubungan pernikahan. Jadi fasakh itu rusak atau menghilang. Sebagaimana ketika sudah nikah dan ternyata diketahui bahwa yang dinikahi ternyata adalah saudaranya, maka nikah otomatis hilang tanpa adanya akibat, sebab akibatnya tidak menjadi masalah. Setelah itu masuk ke poin selanjutnya adalah kaidah-kaidah fikih yang termasuk dalam pernikahan. Yang pertama adalah ada 5, ada 6. Yang pertama ada setiap anggota tubuh yang haram dilihat maka haram disentuh, lebih haram disentuh. Di sini dijelaskan bahwa apabila semisal ada anggota tubuh aurat di sini haram untuk dilihat, maka dia lebih haram untuk disentuh tanpa adanya kecuali dengan adanya dalil syara seperti adanya pernikahan. Setelahnya ada kaidah seorang muslim dilarang menikahi wanita kafir. Kalau dulu ada ahlul kitab, sekarang tidak bisa karena semisal dalam agama Nasrani sekarang ahlul kitab sudah tidak bisa dianggap karena dalam Nasrani sekarang sudah mengenal adanya trinitas atau menganut 3 kepercayaan. Saya ada kaidah akad nikah tidak rusak dengan rusaknya mahar. Sebagai contoh, ketika suami menyebutkan kepada wali bahwa maharnya 10 gram emas, dan ketika si wali menyebutkan bahwa maharnya 15 gram emas, maka si suami tetap sah akadnya dan tidak rusak. Sedangkan untuk istri nanti maharnya menggunakan mahar mistil. Setelahnya ada kaidah hukum asal dari hubungan seksual adalah haram tanpa adanya, jadi di sini tanpa adanya nikah, maka hukum asal dari hubungan seksual adalah haram. Setelahnya ada barang siapa menggantikan tolak dengan sifat, maka tolak tidak akan terjadi sampai adanya sifat yang disyaratkan. Dalam kaidah ini dijelaskan bahwa ketika syarat tersebut terpenuhi, maka tolak otomatis jatuh.
Setelahnya ada kaidah lagi, setiap perceraian karena talak atau fasah setelah terjadi jima maka wajib menunggu masa iddah. Ini dari kaidah ini dikhawatirkan karena setelah jima akan adanya tanda-tanda bahwa si wanita hamil, maka dinanti dengan masa iddah. Mungkin cukup sekian presentasi singkat dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.